hari yang spesial, hari yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kita. Di mana hari yang kudus ini, seluruh dunia, bahkan kita gereja Tuhan secara khusus GPEI yang ada di Manado, di dalam ibadah Jumat Agung, kita boleh melaksanakan itu di rumah. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan yang mengingatkan kita akan penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang secara khusus diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Kita akan membaca sebenarnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-56a, tetapi saya akan membaca untuk kita semua di dalam ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-49 dengan judul Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Tuhan, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari yang khusus ini, di hari yang begitu luar biasa ini, tema kita menghantar kita di dalam melihat kebenaran firman Tuhan ini di bawah tema kematian bersama Kristus menghilangkan kebencian. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia yang kita hidupi ini ternyata adalah dunia yang sudah dipenuhi dengan apa yang dikatakan dengan kebencian. Di dalam diri tiap-tiap manusia, bahkan setiap kita pasti kita menyimpan sampah kebencian di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan perasaan ini, perasaan benci ini, kebencian ini yang muncul di dalam hati kita ketika apa? Ketika ada kata-kata orang yang membuat kita tersinggung atau sakit hati. Atau kita mungkin iri melihat keberhasilan orang lain. Sehingga ketika kita melihat kepada diri kita timbul satu kebencian terhadap orang itu. Bahkan yang sangat lucu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hanya terjadi di antara para umat Tuhan, tetapi di kalangan para abdi-abdi Tuhan itu terjadi. Suatu kali bertemulah dua abdi Tuhan yang luar biasa di dalam pelayanan. Tetapi yang satu menaruh satu kebencian karena melihat abdi Tuhan yang satu ini, kok dia pelayanannya berhasil, berkali-kali menjadi ketua sinode, sementara yang ini tidak bisa. Dan kemudian apa yang dia katakan? Sampai mati aku benci sama kamu. Ini abdi Tuhan, seorang pengkhotbah, seorang pelayan Tuhan, seorang yang seharusnya menjadi teladan, tetapi dari mulutnya sendiri keluar kata kebencian. Karena apa? Iri
melihat keberhasilan abdi Tuhan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab suci juga mencatat di mana manusia pertama yang mengalami perasaan yang buruk seperti ini, hati yang penuh dengan kejahatan, pikiran yang dipenuhi dengan kejahatan. Siapa dia? Itu yang kita kenal di dalam kitab suci adalah Kain. Ketika dia melihat bahwa korban persembahan Habel adiknya diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya ditolak, maka timbul iri hati yang berujung kepada kebencian yang membawa Kain membunuh adiknya, yang seharusnya dia sebagai seorang kakak melindungi adiknya, menjaga adiknya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia membunuh karena apa? Perasaan benci yang ada di dalam hati. Dan ada begitu banyak sekali di dalam kitab suci memberikan contoh-contoh bagi kita, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kepada teks kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bagaimana kebencian orang-orang Yahudi, kebencian para pemuka-pemuka agama, kebencian para penguasa-penguasa pada waktu itu terhadap apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus. Sehingga ketika Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, Pilatus memperhadapkan Yesus kepada tontonan orang banyak. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga melihat Yesus yang sudah diberikan mahkota duri dan jubah ungu, mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Sehingga Pilatus berkata kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun ada padanya." Tetapi mereka semakin keras berteriak, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum ia harus dihukum mati, sebab ia menganggap dirinya adalah Tuhan." Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kebencian orang-orang Yahudi yang sudah terakumulasi begitu lama semenjak pelayanan Yesus selama 3 tahun ada bersama-sama dengan mereka, akhirnya meledak menjadi suatu kebencian histeris yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pencapaian kebencian mereka terhadap Yesus itu adalah sudah sesuatu hal yang di luar nalar manusia. Mereka sudah tidak bisa lagi berpikir yang baik. Mereka sudah tidak bisa lagi berpikir bahwa memang dia ini adalah ada Bapa di surga yang diturunkan ke dalam dunia untuk menghapus dosa manusia. Tidak ada di dalam diri mereka. Yang ada hanya kebencian yang begitu menggebu-gebu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita dipengaruhi oleh kebencian sehingga kita tidak dapat lagi berpikir yang sehat, yang baik, yang lurus, yang sesuai dengan kebenaran. Ketika kebencian kita timbul terhadap seseorang, maka kita berpikir siang malam, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana supaya orang itu saya hancurkan. Bagaimana orang itu sampai dia tidak berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dan itulah yang kita jumpai dan kita temui di dalam dunia di mana kita hidup sekarang ini.
Kita lihat pergaulan anak-anak muda beberapa hari yang lalu. Ya. Ada 2 anak muda yang sedang naik motor. Tiba-tiba mereka ditembak. Mati pada saat itu juga. Di mana kita sedang berkumpul dengan virus COVID-19 ini. Tetapi betapa ada begitu banyak orang, hati dan pikirannya tidak mau tunduk, tidak mau sadar, tidak mau taat. Dan inilah dunia yang sedang kita hidupi yang ada sekarang ini. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita membaca teks firman Tuhan ini, bagaimana Yesus yang menderita begitu luar biasa karena dosa. Kebencian adalah dosa yang sudah begitu menguasai hati, pikiran, dan hidup manusia. Oleh karena itu, lewat bagian firman Tuhan ini kita boleh disadarkan kembali bahwa Dia Kristus yang datang mau mati bagi kita yang berdosa, yang seharusnya kita yang ada di atas kayu salib. Tetapi Yesus rela melakukan itu semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya hati kita boleh direlakan untuk taat dan dibentuk oleh Tuhan. Bagian yang kedua, kebencian orang Yahudi membuat mereka kehilangan semua rasa tentang hal-hal yang wajar. Mereka lupa kepada apa yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh Yesus bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka begitu cermat memelihara kesucian hukum upacara dan hukum ibadah, sehingga mereka tidak mau memasuki markas besar Pilatus. Karena kalau mereka berpikir, kalau kami masuk ke sana, ini sudah mau menjelang Paskah, ya, artinya mereka harus 2 kali mentahirkan diri mereka. Betapa hukum-hukum itu mereka pelihara dengan begitu luar biasa, sementara di dalam hati dan pikiran mereka yang ada menyalibkan Yesus. Untuk makan perjamuan Paskah sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Yahudi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus benar-benar bersih. Mereka harus benar-benar tahir dari semua dosa dan kesalahan. Tetapi ternyata itu hanya secara lahir, yang bukan lahir dari hati mereka. Mereka hanya menjalankan hukum. Tetapi apa yang mereka lakukan begitu kotor dan najis di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat orang-orang Yahudi, mereka begitu taat menjalankan sampai sekecil-kecilnya hukum, ya, upacara di dalam peribadatan mereka. Tetapi pada waktu yang sama, mereka sedang menggiring Yesus Kristus untuk disalibkan. Ini adalah sesuatu yang tragis, Bapak, Ibu, dan saudara. Berapa banyak di antara kita sebagai anggota gereja, kita sebenarnya sedang meributkan perkara-perkara yang remeh, yang kecil, yang seharusnya kita tidak ributkan, yang seharusnya tidak mendapat tempat di dalam gereja. Tetapi kadang-kadang liturgi, ya, tata cara gereja menjadi satu pembahasan yang berkepanjangan, Bapak, Ibu, dan saudara. Dalam tiap-tiap rapat, hanya itu yang dibahas berkepanjangan. Tetapi hal-hal yang penting, yang hakiki, yang harusnya diajarkan, tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Di hari yang kudus ini kita boleh semua disadarkan bahwa
dan rasa benci yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi sanggup untuk mengerjakan dan melakukan hal-hal yang seharusnya, yang sepatutnya kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bawa itu semua ke hadapan hadirat Tuhan. Kita bawa itu semua ke hadapan kaki salib Kristus Yesus, supaya kita boleh menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Kemudian kebencian orang-orang Yahudi membuat mereka, yang ketiga, mereka tidak ragu-ragu untuk memutarbalikkan fakta dan tuduhan mereka terhadap Yesus. Mereka menghujat Yesus. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-60. Mereka tahu benar bahwa Pilatus tidak mau memproses tuduhan itu. Kita lihat juga di dalam bagian ini, di dalam pasal 23 dari Injil Matius ini, ketika Yesus berada di hadapan Pilatus dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25, Bapak Ibu dan Saudara. Supaya Pilatus tidak mendapat kesalahan apapun terhadap diri Yesus. Tetapi kita melihat, karena dia mau membela dan mencari nama di antara orang-orang banyak, Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya orang-orang Yahudi menuduh Yesus bahwa Yesus memberontak dan melawan pemerintah. Mereka melakukan tuduhan-tuduhan yang palsu terhadap Yesus, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka menuduh Yesus telah menyatakan diri sebagai raja, walaupun mereka mengetahui bahwa tuduhan yang mereka lakukan itu adalah bohong semata. Karena kebencian yang begitu mengerikan, mereka tidak ragu-ragu memutarbalikkan kebenaran dan fakta yang mereka sendiri tahu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebencian membuat seseorang mengesampingkan prinsip yang baik di dalam hidup. Orang-orang Yahudi, kepala-kepala imam, pemerintahan yang ada pada waktu itu menyaksikan apa yang dilakukan dan dibuat oleh Yesus. Tetapi rasa benci yang menguasai kehidupan mereka, yang membawa mereka menghantar Yesus kepada salib. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat perenungan kebenaran firman Tuhan dengan tema kematian bersama Kristus menghilangkan kebencian. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita introspeksi diri kita, kita lihat kepada diri kita. Apakah kita masih menyimpan sampah-sampah kebencian terhadap saudara kita, terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita diajak hari ini untuk kita matikan itu, kita buang itu bersama dengan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Karena tidak ada gunanya, Bapak Ibu dan Saudara, kita menyimpan rasa kebencian, rasa dendam, rasa iri hati. Itu hanya merugikan diri kita sendiri. Tuhan sudah memberikan tawaran lewat karya keselamatan, kedatangannya, memberikan kita pembebasan, memberikan kita kelepasan. Oleh karena itu, mari kita sambut itu dengan sukacita. Kita sambut itu dengan hati yang bergirang, bergelora bagi Tuhan. Sehingga kita mengalami perubahan demi perubahan, pemulihan demi pemulihan di dalam hidup kita. Kita tidak lagi diikat dengan roh kebencian yang menguasai kehidupan kita, yang merusak tatanan kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, mari kita buka diri kita di hadapan Tuhan, supaya
Dia dengan kasih-Nya yang begitu lembut boleh menghampiri kita, mengampuni kita, tergantung daripada kita. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita, tetapi terkadang kita enggan untuk datang, bahkan tidak mau. Oleh karena di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, seharusnya kita lebih banyak merenung di hadapan Tuhan. Ada apa Tuhan sampai seluruh dunia harus mengalami? Karena kita melihat saling benci satu dengan yang lain, saling iri satu dengan yang lain, saling membunuh satu dengan yang lain, saling membinasakan satu dengan yang lain. Kasih sudah hambar, tidak ada lagi di tengah-tengah dunia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu, lewat virus COVID-19 ini Tuhan mengajak kita untuk kita tunduk kepada Dia, berbalik kepada Dia, bertobat, mencari Dia. Karena firman Tuhan, selagi Tuhan berkenan untuk kita hari ini, Tuhan berkenan untuk ditemui oleh setiap kita. Karena itu kita datang kepada Tuhan lewat perjamuan kudus Tuhan. Kita kembali boleh dibaharui oleh Tuhan. Lewat perjamuan kudus Tuhan kita boleh kembali diampuni. Yang rusak dan yang tidak berguna di dalam diri boleh kita buang, Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga kita boleh menyambut hari kemenangan lewat Paskah bersama dengan Kristus. Sehingga hari lepas hari, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan berkat surgawi itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya lewat bagian firman Tuhan ini kita diteguhkan, kita diajar, kita dikoreksi oleh Tuhan, baik saya dan setiap Bapak Ibu yang mendengar. Tuhan memberkati. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di rumah kita masing-masing kita sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, dan untuk menghantar kita masuk dalam perjamuan kudus yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita, mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Periksa diri kita di hadapan Tuhan, akui segala kesalahan dan dosa kita. Satu pujian akan menghantar kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang mati bagi kami. Terpujilah Engkau yang boleh memperkenankan kami pada saat ini Tuhan, boleh mengadakan perjamuan kudus Tuhan, sekalipun itu di rumah tangga kami masing-masing. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, untuk merayakan perjamuan kudus saat ini, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Lihatlah kehidupan kami ya Bapa di dalam surga. Jikalau Tuhan mendapati ada hal-hal yang tidak sepatutnya kami lakukan di hadapan-Mu, kami mohon dengan segala kerendahan hati, sebelum kami memakan roti dan anggur perjamuan kudus ini Bapa, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami boleh berkenan dan layak untuk merayakan persekutuan selamat yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga, yaitu Yesus Kristus sendiri, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Karena itu, marilah kita semeja dengan perjamuan kudus Tuhan yang sudah disediakan di rumah kita masing-masing. Roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Sebab itu ambillah dan makanlah, serta ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai perdamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Karena itu ambillah dan minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan sebagai perdamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Kristus, yang kami sembah, kami agungkan, dan kami muliakan. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa, kami percaya kami diampuni. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan. Kami percaya Bapa di dalam surga ada kekuatan yang baru yang Tuhan boleh kerjakan. Dan biarlah hari lepas hari kami makin dibawa dalam persekutuan yang indah dan manis dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Kristus. Setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah, yang hari-hari ini ada di rumah Tuhan, Engkau menyertai, beri kekuatan, beri sukacita, beri damai sejahtera, sehingga apapun yang dikerjakan dan dilakukan, nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Kami menyerahkan bangsa kami, menyerahkan Sulawesi Utara di tengah-tengah pergumulan yang kami harus alami saat ini Tuhan, dengan adanya virus COVID-19 ini. Bapa, Tuhan berikan kepada kami ketahanan tubuh yang sukacita yang melimpah dari Tuhan, sehingga Bapa di dalam surga kami dapat melawan semua virus, bakteri, segala sakit penyakit apapun. Kuasa darah Yesus tutup
Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri ibadah kami di Jumat Agung yang kudus ini, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami percaya sudah menyediakan berkat-berkat yang limpah atas hidup kami. Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Maka kasih karunia dari Bapa di sorga